Mulai di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Mudik Lebaran menjadi tradisi melepas rindu ke kampung halaman. Tahun ini, Menteri Perhubungan memprediksi jumlah pemudik meningkat hingga mencapai 193 juta pemudik. Lalu bagaimana agar mudik Lebaran tetap aman dan selamat hingga sampai tujuan? Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Ada juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati dan juru bicara Kementerian Kesehatan yang bergabung melalui sambungan Zoom, Pak Muhammad Syahril. Selamat pagi, Bu Adhita, Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Salam sehat. Mas Ya, Radi, Pak di Syahril. studio juga sudah ada pengamat transportasi Joko Setiawarno. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas. Ya, saya ke Bu Adhita dulu nih yang sekarang lagi sibuk-sibuknya nih memantau arus mudik. Sejauh ini evaluasi sementara pantauan mudik apa saja yang bisa dilihat, Bu Adhita? Ya Mas Radi, memang prediksi pergerakan 193 juta itu atau meningkat lebih dari 56% dari tahun lalu, sepertinya memang itu terjadi ya. Setidaknya kalau kita lihat potret yang ada di jalan tol, kemudian juga di Pelabuhan Merak, itu peningkatannya memang rata-rata lebih dari 60%. Khususnya yang ke arah Merak ya, kami mendapatkan data itu hampir 65% yang akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk di jalan tol sampai hari ini sudah ada 1 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Dan juga ada yang ke arah barat itu juga sudah ratusan ribu. Jadi rasanya memang angka yang begitu tinggi itu memang terjadi. Belum kita bicara di luar Jawa ya, yang juga pasti pergerakannya sangat tinggi. Dengan kondisi itu memang banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya ya. Apalagi kita membicarakan Merak sampai kemarin memang masih padat, tetapi alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kabar sudah terurai dan sudah mulai lebih berjalan gitu ya, alur kendaraan yang akan menyeberang. Banyak tantangan dan hal-hal yang mungkin perlu menjadi evaluasi kami Mas ya, terutama bagaimana manajemen dari kepadatan dan juga bagaimana kita kolaborasi dan koordinasi lebih harus ditingkatkan lagi dengan semua stakeholders. Tapi umumnya sampai dengan H-2 hari ini rasanya kami masih bisa memberikan layanan yang cukup baik ya kepada masyarakat. Ada kepadatan, ada kemacetan, tetapi turun tangan langsung pemerintah dan bisa langsung mengurai. Jadi kami juga dalam kesempatan ini terima kasih juga kepada masyarakat ya yang sudah bekerja sama. Karena ini memang perlu kerjasama semua pihak, nggak bisa kami di pemerintahan saja gitu. Overall seperti itu Mas, untuk sektor lain penerbangan, laut, kereta api juga berjalan cukup lancar. Tidak ada laporan yang terlalu berarti ya, signifikan kondisi-kondisi di lapangan. Jadi insya Allah ini berlangsung terus nanti sampai arus balik. Ya, Bu Adhita khusus untuk Pelabuhan Merak ini Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi sampai harus meminta maaf begitu. Ini dengan kepadatan yang luar biasa ini, apa ini sebelumnya tidak terprediksi dengan kepadatan yang luar biasa di Pelabuhan Merak penumpang yang akan menyeberang? Ya, prediksi peningkatan ada ya? Tapi memang angkanya ternyata kan lebih dari angka survei ya Mas ya, sampai 65%. Di survei kita prediksi angkanya 56%-an naiknya. Di samping itu juga ya masih harus kami sampaikan ada sebagian anggota masyarakat ini yang tidak mematuhi himbauan ya untuk melakukan pembelian secara online atau digital. Jadi datang langsung ke pelabuhan, memaksakan diri untuk berangkat tanpa memegang tiket. Ini juga menyumbang kepadatan yang cukup besar ya, dalam arti mereka akhirnya menunggu di pelabuhan, bahkan ikut mengantri di jalan tol menuju ke pelabuhan. Sementara sebenarnya belum tahu jadwalnya mau berangkat kapan karena belum punya tiket gitu. Dan itu akhirnya di pelabuhan juga jadi ikut menyumbang ke penumpukan ya pasti. Jadi nggak hanya kayak di jalan tol begitu ya, ada kartu elektronik yang belum terisi, ini sama juga di pelabuhan juga belum punya tiket sudah datang akhirnya menumpuk, itu ya akan jadi kendala kira-kira. Ya, saya ke Pak Syahril nih. Pak Syahril, kalau kita lihat pemudik tahun ini luar biasa. Diprediksi 193 juta pergerakan manusia begitu ya dalam arus mudik. Ini Kementerian Kesehatan pada mudik tahun ini kesiapannya untuk mereka-mereka yang kelelahan lalu juga dalam perjalanan mudik ini sakit, sudah menyiapkan apa saja seperti rumah sakit ataupun titik-titik posko kesehatan dan tenaga kesehatan, sudah persiapannya sudah matang ya Pak Syahril? Ya, alhamdulillah. Jadi memang kita sejak pandemi dicabut ya, Juni 2023,
tahun ini merupakan mudik lebaran yang kembali sebelum COVID, Mas ya. Iya, betul. Jadi 190 juta itu sangat luar biasa, walaupun beberapa akses jalan sudah diperlebar. Jadi sama dengan yang lain, kami mendahului kesiapan ini dengan koordinasi ke semua lintas sektor, Mas ya. Intinya adalah bagaimana semua sistem yang ada dapat memberikan suatu kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta bahagia dalam mudik ini. Nah, kesiapan kami sudah buat edaran ke seluruh jajaran, di mana seluruh dinas kesehatan, puskesmas mempunyai suatu kesiapan dalam hal ini. Nah, kami juga memberikan kesiapan dalam edukasi, promosi, dan bagaimana memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang akan mudik, itu melalui link Ayo Sehat, kemenkes.go.id yang semua bisa diakses di sana, informasi dan edukasi. Nah, khusus kesiapan secara nyata di lapangan, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, TNI Polri, ada 1.569 pos kesehatan, Mas, seluruh Indonesia dan 38 provinsi ya. Kemudian puskesmas ada 10.100 kita siapkan, rumah sakit 3.186. Dan yang menarik untuk posko pelayanan kesehatan ini, kami menyiapkan 7 kali 24 jam, mulai tanggal 4 sampai 16 April ya, di mana kita bagi dengan 3 shift ya, ada perawat, ada dokter, ambulan, dan lengkap. Bahkan di sana kita menyiapkan untuk pelayanan kesehatan tradisional, berupa akupressur dan massage, Pak ya. Dan tentu saja satu lagi yang penting, kita menyiapkan mitigasi risiko, Mas ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau semacam kejadian luar biasa ya. Kita menyiapkan sistemnya agar kita siap semuanya gitu. Ya, tapi juga tidak hanya masyarakat dan petugas juga harus diperhatikan ya Pak ya. Banyak juga yang kelelahan, yang potensi sakit begitu saat bertugas pada saat mudik, yang menyalurkan banyak sekali lalu lintas manusia di tahun ini. Lalu kalau untuk berbicara potensi penyakit Pak Syahril yang harus diwaspadai pada para pemudik untuk musim mudik tahun ini apa saja? Sepertinya juga ini musim penghujan belum benar-benar berakhir di beberapa daerah. Betul, karena padatnya atau banyaknya masyarakat yang terjadi migrasi ini, maka infeksi saluran nafas itu utama ya, harus diperhatikan, batuk pilek gitu ya. Kemudian juga infeksi saluran cerna, mungkin makannya, pola makan yang tidak teratur, dan harus diingat penting ya, ada masyarakat yang punya penyakit yang bisa kambuh dengan kelelahan atau mungkin polusi udara, contohnya penyakit asma ya. Dan juga perlu diperhatikan kelelahan khusus bagi pengemudi ini menjadi pokok ya, jangan sampai karena kelelahan tidak istirahat sehingga membawa kecelakaan bagi penumpang yang lain. Dan tentu saja ya, karena ini perjalanan, gangguan kesehatan perjalanan seperti mual ya, kemudian juga stres saat kemacetan terutama, dan juga perlu kehati-hatian agar kecelakaan lalu lintas dapat kita antisipasi, Mas. Ini beberapa penyakit yang kemungkinan terjadi pada saat mudik bareng ini atau mudik lebaran ini, Mas. Ya, oke. Saya ke Pak Joko. Pak, sejauh ini yang Anda bisa lihat catatan apa saja dalam musim mudik tahun ini, arus mudik yang sudah berjalan beberapa hari belakangan ini, terutama sepertinya benar-benar puncaknya ini Sabtu Minggu kemarin dan terjadi ini. Apa yang bisa Anda catat dari arus mudik tahun ini? Kalau dari potensi hasil survei, potensi mudik itu ada peningkatan 50% lebih lah. Ya. Itu dipastikan dengan tadi Bu Adita mengatakan ada 60% lebih ya ke Merak. Dan saya kira di jalan tol juga sama. Yang jelas kalau tahun lalu mungkin mudik itu masih mudiknya lancar jaya, sekarang macetnya jaya. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita mengelola permintaan perjalanan dan mungkin mengelola rekayasa lalu lintas. Tahun lalu di Merak itu lancar karena terjadi pemecahan penggunaan pelabuhan. Tahun ini nampaknya kurang bisa memanfaatkan pelabuhan yang sudah ada. Dan sebenarnya jangan terpaku dengan Merak, masih punya pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan Bojonegara, itu yang kurang termanfaatkan. Di pelabuhan Ciwandan ini sudah bagus, motor sudah, tapi motor ini dia biasanya mulai sore sampai di pagi hari. Ketika pagi hari siang itu kosong.
Artinya masih ada celah, itu bisa disalurkan untuk dimanfaatkan untuk kendaraan. Nah, kenapa di jalan tol itu ramai penuh ya? Itu karena ada yang tidak punya tiket. Dan itu screeningnya tidak berjalan. Mestinya di jalan tol sudah di screening. Kalau dia melawan, mau demo, suruh keluar aja. Ini nggak terus fasilitasi. Jadi kesalahan di Merak itu adalah calonnya marah, gitu. Orang salah ditoleransi. Itu yang jadi masalah. Mestinya enggak. Jadi jangan sampai masuk pelabuhan. Ini saya juga lihat itu, sampai di gate-nya itu nggak punya tiket, ditoleransi lagi ya. Akhirnya dia cerita sama temennya, udahlah nggak usah beli tiket, toh nanti akan diberikan fasilitas kok. Ini jangan sampai terjadi lagi kalau tahun depan kita mau lancar ya. Iya. Nah, kalau banyak yang bandel gitu, ini kan masyarakat juga tadi disinggung Bu Adita juga perlu kerjasama, bukan hanya petugas tapi juga masyarakat harus juga ikut sadar begitu bahwa pentingnya mengikuti aturan itu demi kelancaran juga penting. Edukasi yang baik untuk masyarakat dalam musim mudik seperti ini seperti apa biasanya Pak Joko untuk biar agar masyarakat bisa mematuhi aturan-aturan? Ya, artinya per kasus ya, tiap lokasi beda-beda, tiap tahun beda. Saya beri contoh di Merak umpamanya. Tadi itu yang masuk tol itu yang punya tiket juga masuk. Mestinya di screeningnya bukan di pintu tol, tapi jauh-jauh ada beberapa rest area itu mereka di screening. Kalau ketahuan mereka belum punya tiket, sudah hentikan aja di situ. Kalau mau mereka marah-marah demo, suruh keluar aja dari gate-nya itu. Sudah gitu aja. Ketegasan lagi-lagi ya, harus tegas. Dan pemimpinnya harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali ya seperti ini yang terjadi gitu loh. Ada chaos di mana-mana. Bu Adita, kalau kita lihat ketegasan petugas juga perlu kata Pak Joko agar supaya masyarakat yang bandel ini juga nggak punya tiket, nggak ngeyel dan juga tidak merugikan para pemudik yang lain yang sudah benar-benar mengikuti aturan dan punya tiket gitu misalnya untuk contoh kasus di Pelabuhan Merak. Bagaimana Bu Adita? Ya betul, ini memang satu evaluasi kami ya Mas Radi, Pak Joko juga. Kebetulan Pak Joko kemarin datang langsung juga tuh Pak Mas di Merak, jadi bisa jadi saksi mata. Iya, memang faktanya demikian ya. Jadi masih ada ya penumpang juga tetap berkeras, ada oknum petugas juga masih tetap memberikan peluang gitu ya. Nah ini yang kami bersama stakeholders khususnya pihak kepolisian dan juga operator pelabuhan, ini kami juga sepakat kita harus lebih tegas law enforcement jika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu khususnya untuk oknum ya. Untuk masyarakat memang sebenarnya edukasinya itu Mas sudah dimulai berbulan-bulan lalu. Saya tahu betul pihak operator itu menghimbau kepada penumpang untuk membeli tiket bahkan sudah dibuka sejak 40 hari. Dan semua sudah diumumkan H-1 paling lambat sudah pegang tiket, belinya online. Tapi ya kembali lagi ya, mungkin bisa saja ada yang mungkin belum menerima sosialisasi itu atau yang memang masih tetap coba-coba gitu. Jadi sekali lagi itu pasti jadi evaluasi kami dan kemarin juga Pak Menhub sudah menegaskan semua petugas harus tegas gitu ya. Persis seperti yang masukan Pak Joko tadi. Screening juga dilakukan lebih awal lagi. Jangan terlalu dekat di kilometer-kilometer mendekati pelabuhan. Jadi ya ini mudah-mudahan mengurai dan kami lihat cukup efektif Mas. Karena juga sejak tadi malam itu sudah mulai sejak 6:30 malam itu antrian di tol juga sudah mengurai. Memang di pelabuhan masih padat karena mengantri masuk kapal ya. Mudah-mudahan pagi ini sudah jauh lebih baik. Kalau untuk khusus untuk pelabuhan ini apakah hanya di Merak saja yang penumpukannya luar biasa atau ada di bagian lain atau di daerah lain seperti misalnya untuk Indonesia Timur saya juga beberapa kali melihat pada mudik-mudik sebelumnya juga ada titik-titik penumpukan yang luar biasa. Apakah ini juga akan terjadi kira-kira di daerah lain Bu Adita? Ya, memang pasti padatnya sama ya, bervariasi di masing-masing tempat. Tetapi uniknya Merak ini kan karena akses ke sana melalui jalan tol ya Mas ya. Iya, betul. Dan penyeberangannya adalah mobil umumnya atau kendaraan truk yang diperbolehkan. Jadi agak berbeda dampaknya karena dampaknya akhirnya terjadi juga antrian di jalan tol. Di pelabuhan-pelabuhan lain relatif tidak sama. Di Ketapang di Ketapang ini juga arteri kan masuk ke sana dari Banyuwangi menuju ke Bali. Jadi agak berbeda case-nya. Kalaupun terjadi penumpukan biasanya lebih banyak di pelabuhan atau di jalan arteri, tapi memang case-nya tidak sepadat Merak. Nah, yang kita identifikasi cukup ramai ini kemarin sebenarnya di Kalianget di Madura. Itu lumayan padat Mas ya, karena kan Madura ini juga kepulauan ya, ada pulau-pulau kecil di mana orang Madura atau Jawa Timur kembali ke pulau-pulau kecil ini. Jadi memang di situ cukup padat dan lumayan juga harus kita atasi secepatnya.
di Makassar juga, dan juga di beberapa di Kalimantan. Tetapi alhamdulillah semuanya lancar, meskipun terjadi kepadatan tapi bisa segera diurai, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait adanya insiden atau mudah-mudahan tidak terjadi juga. Mudah-mudahan tidak terjadi. Insya Allah lancar. Ya. Oke, ke Pak Syahril lagi. Pak, kalau menghadapi musim mudik yang seperti sekarang, ini kan kembali seperti Bapak bilang tadi sebelum pandemi COVID-19 ya, sudah normal dan pergerakan manusianya sudah banyak, jalur kendaraannya juga semakin banyak, tapi juga kendaraannya juga yang diproduksi, yang lalu lalang juga semakin banyak gitu. Nah ini potensi kelelahan pasti akan terjadi seperti yang kita bahas tadi. Tapi untuk para pemudik, apa yang bisa dijadikan saran bagi para pemudik kita sebelum dan saat atau seusai perjalanan mudik dilakukan, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Ya. Memang kita harus membuat satu sasaran yang akan kita tuju. Yang pertama kita kepada para pengemudi, Mas ya. Baik itu pengemudi yang membawa mobil sendiri atau pengemudi untuk angkutan umum. Ini yang pertama kali, yang pokok ya. Diyakinkan pengemudi ini betul-betul sehat fisik dan mental. Nanti saya akan kasihkan informasi bagaimana Kementerian Kesehatan untuk memberikan suatu screening bagi pengemudi angkutan umum. Nah, pengemudi secara umum tentu saja kesehatan harus dijaga, kemudian kesiapan selama perjalanan yang jauh, kemudian jangan lupa makan minum yang cukup. Apalagi tadi kalau melihat cerita Mbak Adita itu kemacetan yang luar biasa, kita melihat di TV bagaimana 5-8 jam harus macet. Nah, kalau tidak mempunyai persiapan makanan minuman yang dibawa, ini mengganggu juga. Dan jangan lupa obat-obatan yang biasa diminum ya. Nah, Mas, khusus untuk pengemudi angkutan umum ya, Kemkes itu Kementerian Kesehatan memberikan suatu screening secara khusus karena kita ingin menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yaitu kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, Mas, untuk para sopir ini ya. Kemudian ada pemeriksaan gula darah, tensi, dan juga ada pemeriksaan nafsa ya. Jadi ini penting karena kita ingin jangan sampai pengemudi ini tidak sehat secara fisik maupun mental. Nah, itu langkah-langkah yang kita siapkan. Tentu saja bagi pengemudi mobil pribadi yang perlu dijaga adalah bagaimana dia menjaga stamina dengan istirahat yang cukup ya. 3-4 jam istirahat dulu ya di rest area. Dan jangan lupa di rest area atau di pos-pos kesehatan kita menyiapkan untuk pemeriksaan fisik bagi pengemudi maupun bagi masyarakat yang dapat dilayani oleh teman-teman yang sedang bertugas di semua posko selama ada di lintasan jalur mudik gitu, Mas. Ya, khususnya memang untuk para pengemudi yang langsung mengendarai kendaraannya sendiri ini yang harus hati-hati, harus dijaga staminanya, terutama pengemudi mobil dan juga supir-supir moda transportasi darat lainnya yang jadi angkutan umum untuk arus mudik kali ini. Saya ke Pak Joko lagi. Pak Joko, kalau tadi saya singgung dengan Pak Syahril juga, saya juga sempat menyinggung tadi yang lelah ini sebenarnya bukan hanya para pemudiknya tapi petugasnya juga gitu. Nah, kalau kita lihat kasus yang di Merak kemarin, mungkin saja saya tidak tahu, petugasnya juga sudah sangat lelah begitu dengan banyaknya para pemudik yang ingin menyeberang ke jalur Merak sehingga ya lebih permisif begitu untuk mereka-mereka yang nakal. Tapi dalam hal ini kesiapan sumber daya manusia petugas begitu untuk menghadapi jalur mudik tahun ini dan juga dalam kondisi yang kelelahan ini bagaimana sih menghadapinya sebenarnya? Kondisi pastinya sih tidak tahu, tapi memang kita kasihan dengan petugas di lapangan yang mengatur arus lalu lintas. Saya kira itu petugas dengan panas maksimal 1 jam harus berganti atau setengah jam. Kalau enggak itu ya aja pusing juga. Apalagi komandannya di atas tanya-tanya terus, siap semua, siapnya siap salah gitu kan ya. Ya terjadi informasinya selalu salah gitu kan. Ditambah pimpinannya datang nggak lihat di lapangan, ya jadinya kacau. Ya, jadi kesehatan petugas di lapangan benar-benar diperhatikan, artinya kesehatan mereka juga dipikirkan. Belum lagi nanti pengemudinya dia benar-benar dibanding kesehatannya mereka terlalu lama di pengemudi juga bermasalah. Itu kesehatannya. Nah, khusus Merak ini biar kita fokus ke Merak ya, Merak itu harus bisa dibagi. Yang jelas itu truk itu dipisahkan, jangan terjadikan satu dengan bus. Memang ada sembako, tapi kita trailer masa bawa sembako gimana caranya? Ya kan, jadi benar-benar ke Bojonegara untuk truk semuanya mau sumbu 1, sumbu 100 masukkan di sana mau bawa siapapun. Nah, khusus Merak itu nanti khusus roda 4 dan bus.
sepeda motor sudah bagus. Ketika kekosongan nanti ada yang mengaturnya. Itu dilakukan. Itu untuk Merak ya. Tapi saya kira memang kejadian ini tidak hanya di Merak, di beberapa pelabuhan. Saya kemarin dapat informasi juga di Batam. Itu supply demand juga tidak sesuai, juga terjadi masalah. Cuman mungkin media kurang meliput ke sana ya sama. Jadi ini banyak hal lah. Tiap titik berbeda-beda kasusnya. Memang harus ada pemetaan masing-masing tempat. Dan tadi saya bilang ini harus ada nyali. Jangan sampai orang salah ditoleransi. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Nah ini juga tadi juga Bu Adita mengatakan ini juga akan jadi bahan evaluasi Kementerian Perhubungan ya. Tidak hanya di Merak, ternyata tadi ada catatan juga di termasuk Batam, ini calo-calonya tuh di Merak tuh masih banyak. Masih banyak ya calo-calo yang. Nah, itu bermain juga, itu harus ditutup semua. Saya kira udah ditutup, ternyata enggak, walaupun 4 km kan online di sana, dia pesan dengan temannya di sana, bisa juga dijual. Ada saja yang seperti itu ya untuk memanfaatkan situasi, tapi ya itulah, balik lagi seperti kata Pak Joko tadi, butuh ketegasan juga untuk mereka-mereka yang nakal, terutama dari petugas. Tapi tidak hanya itu Bu Adita, tidak hanya permasalahan di jalur Merak begitu. Ini saya mendapat informasi juga bahwa banyak keluhan dari warga yang saat ini ingin mudik tapi tidak ingin macet-macetan menggunakan moda transportasi udara melalui pesawat. Tapi tiketnya masih mahal sekali, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat. Kami tidak bisa masih bingung begitu untuk mudik atau tidak karena tiket pesawat yang masih mahal saat ini. Ada catatan soal ini Bu Adita dan juga solusi untuk mereka-mereka yang masih bingung. Tapi jangan dijawab dulu ya. Saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Mulai di Sapa Indonesia Pagi masih membahas arus mudik dan moda-moda transportasi yang bisa digunakan untuk para pemudik bisa kembali ke kampung halaman. Tadi saya menyinggung soal ini, Bu Adita, keluhan banyaknya warga soal tiket pesawat yang masih mahal. Di sisi lain mereka tidak mau macet-macetan karena mungkin menghemat waktu, yang memangkas waktu karena menghemat waktu dan juga tenaga ya, karena mereka juga harus pulang dengan cepat kembali ke kota asalnya karena tidak banyak waktu libur yang dimanfaatkan untuk liburan Lebaran. Mereka memilih tiket pesawat, memakai pesawat, tapi tiket pesawatnya masih mahal. Ini belum lagi banyak yang keluhan yang tidak kebagian tiket. Anda ada catatan dan solusi untuk masalah ini, Bu Adita? Memang tiket pesawat ini kami terus terang banyak sekali dapat masukan ya. Jadi begini, yang pertama kami juga sudah sampaikan juga ke masyarakat bahwa tarif pesawat ini kan memang diatur dalam sebuah koridor ya, Mas Radi. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Ya. Batas atas ini memang ditetapkan untuk bisa melindungi masyarakat ya, agar tetap mendapatkan harga yang terjangkau dan maskapai itu bisa menerapkan harga akhir itu dalam koridor tersebut. Nah, karena ada koridor, maka ketika supply dan demand-nya itu tidak berimbang, antara supply lebih kecil daripada demand, ya ini memang otomatis akan terjadi peningkatan harga, ya. Dan peningkatan harga ini memang masih diperbolehkan selama dalam koridor tadi. Nah, yang terjadi di mudik, dan itu setiap tahun selalu seperti itu, Mas, ketika demand naik sangat tinggi. Sementara supply pesawat, kami harus sampaikan itu tidak bertambah dari tahun lalu. Karena memang masih banyak sekali permasalahan di dunia aviasi, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Itu terkait dengan keterbatasan pesawat dan juga suku cadang yang membuat pesawat banyak harus di maintenance atau masuk bengkel gitu. Nah, ini yang terjadi sehingga memang hampir semua maskapai dari pengawasan kami umumnya menerapkan batas atas itu sampai 80-90%. Dan ini masih diperbolehkan, Mas, asal tidak lebih dari 100% begitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi keluhan masyarakat ini sebenarnya bisa diatasi jika masyarakat melakukan perencanaan perjalanan jauh hari. Jadi di bulan Februari dan Maret kemarin itu sebenarnya adalah low season atau masa-masa sedang tidak banyak ya demand-nya. Itu harga dijual oleh maskapai itu sebenarnya sangat murah. Bisa dilihat banyak sekali promo yang diberikan oleh maskapai. Mendekati April otomatis memang kemudian akan naik karena ini sudah masuk high season. Nah, jadi mengapa juga menjadi tinggi, Mas? Ini juga perlu diperhatikan juga bahwa pesawat ini berangkat itu kan akan kembali ke kota asalnya.
Nah, ketika kembali dalam masa mudik ini biasanya kosong, Mas. Kosong. Sehingga nih beban operasional dari maskapai memang jadi meningkat ya. Sering terjadi begitu. Gitu. Mereka ini maskapai juga sekarang banyak sekali promo untuk mudik ke Jakarta istilahnya. Karena ini upaya untuk supaya ketika kembali muatannya itu tetap bisa cukup baik lah ya. Karena kalau tidak memang operasionalnya akan sangat sulit gitu. Nah, ini yang menjadi pengawasan kami dan sampai saat ini meskipun banyak keluhan ya Mas, kami sudah inspeksi dan sudah melakukan kajian, belum ada pelanggaran terhadap tarif batas atas tersebut. Oke. Ya, itu. Dan yang ada memang semua naruh di harga paling atas dan kami tentu tidak bisa melarang ya karena memang masih dalam koridor. Ya. Gitu. Dan ya kami himbau adalah tadi kalau untuk pesawat yang jalurnya kembali ke kota asal, berilah promo yang setinggi-tingginya gitu ya. Karena juga ternyata banyak loh orang yang dari Jawa Barat, Jawa Timur atau dari luar Jawa masuk ke Jakarta. Itu akan bisa menikmati harga yang pasti jauh lebih murah, Mas. Jauh lebih murah. Karena ini tadi ya ini adalah hukum ekonomi sebenarnya dan selama tidak ada pelanggaran ketentuan kami masih bisa membolehkan. Nah, lalu untuk opsi-opsi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Joko, memang kalau di luar Jawa itu umumnya kan tidak punya pilihan ya Mas. Tiket pesawat memang mahal karena tadi faktor-faktor yang saya sampaikan. Ya sekarang sepertinya mulai banyak beralih ke kapal laut. Jadi mereka menggunakan kapal laut dengan waktu perjalanan yang mungkin ya pastinya akan lebih panjang, tetapi setidaknya lebih terjangkau dan tetap bisa pulang ya dengan perencanaan perjalanan yang lebih baik gitu. Jadi sampai ke kampung halaman juga tepat waktu karena pembelian tiketnya juga sudah dilakukan jauh hari. Demikian Mas, jadi ini memang faktanya demikian ya terkait dengan dunia penerbangan. Tapi kalau untuk TBA, untuk tarif batas atas, ini kan tadi ditetapkan 80-90 ya Bu Dita. Ini memang sudah, pertanyaannya begini, pertimbangannya apa dengan angka segitu? Karena memang keluhannya kok tarif batas atasnya sangat tinggi begitu kira-kira. Ya, tarif batas atas ini atau koridor tarif batas bawah batas atas itu sudah berdasarkan penghitungan Mas ya, dengan berbagai komponen terkait tentunya adalah biaya-biaya yang timbul karena maskapai melaksanakan operasionalisasi penerbangan. Komponen terbesar itu adalah aftur dan biaya sewa pesawat. Itu mungkin lebih dari 60-70% komponen biaya untuk penerbangan itu berasal dari dua hal tersebut Mas. Baru yang lain-lain ya terkait dengan operasional dan sebagainya. Nah, yang perlu juga masyarakat pahami, harga akhir yang mereka lihat di aplikasi atau yang dikeluarkan oleh maskapai itu bukan tarif batas atas, Mas. Karena masih ada komponen pajak, ada komponen surcharge, ada komponen airport tax, yang itu mungkin bisa mencapai katakanlah kalau dari 1,5 juta tarif batas atasnya bisa bertambah 300 sampai 400 ribu lagi, tergantung dari bandara mana dia berangkat, gitu. Karena itu masing-masing bandara punya airport tax yang berbeda-beda. Jadi ini masih ada komponen lain nih selain tarif batas atas. Jadi ini juga mohon masyarakat juga bisa lebih mencermati hal ini. Jadi memang agak sulit ya untuk mengubah hal itu karena memang sudah ada hitung-hitungannya tersendiri seperti yang Bu Adita bilang. Tapi saya ke Pak Joko dulu sebelum ke Pak Syahril tadi. Kalau berbicara opsi tadi Bu Adita sudah menyinggung soal masalah pelabuhan juga banyak yang moda transportasi laut juga banyak yang dibuka. Anda punya catatan lain selain pelabuhan untuk menjadi opsi-opsi tertentu? Ya, tahun ini bagi masyarakat yang merasa dia tiketnya pesawat mahal kan, pemerintah kan membuka opsi untuk baru tahun ini setahu saya itu ada 20 rute untuk kapal laut gratis. Saya kira itu pilihannya cukup bijak lah ya. Ini hal positif ya. Tahun lalu setahu saya selama ini hanya buka dari dari Jakarta, Semarang, Surabaya sekalian bawa motis gitu kan. Ini tidak. Ada 20 itu. Gratis lagi ya? Gratis lagi. Dan tahun ini kan hanya kapal pel nih. Saya kira tahun depan itu bisa ditambah juga yang non kapal pel di swasta bisa ikut. Karena setidaknya perantauan dari Kalimantan ya, itu yang ke Sulawesi, ke Jawa itu cukup banyak. Kalimantan saya perhitung itu ada 8 pelabuhan, mungkin mulai dari Palembang, kemudian Pangkalan pun ada Ketapang, Sampit, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, sampai Nunukan itu bisa ke Jawa. Ke Sulawesi ada 3 yang besar dari Balikpapan, kemudian Samarinda, Nunukan itu ke Sulawesi. Belum lagi yang ke selatan, bahkan dari Batam bisa ke Sumatera Utara. Cuman mungkin karena tahun ini masih baru awal, itu sistem pendaftarannya masih agak semerawut lah. Mungkin perlu diperbaiki. Tapi setidaknya itu sudah awalnya cukup bagus dan perlu dikembangkan lagi untuk gratis kapal laut.
Ya waktu ke Jawa kira-kira 20 jam lah, nggak masalah, tapi kan gratis kan? Ya, gratisnya itu yang jadi poin. Nah, itu poin yang cukup positif, saya kira itu boleh dikembangkan, diperbanyak. Tinggal bagaimana perantauan dari daratan Sumatera ke Jawa. Kita bisa meniru tahun ini tuh yang Sumatera Selatan cukup bagus, dia selama ini kan dia lokal, sekarang banyak daerah yang lokal. Selain kalau Jawa Tengah, DKI kan Jakarta ambilnya kan, tapi kan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu lokal-lokal. Sumatera Selatan selain dia lokal, juga dia antar provinsi. Jadi dari Palembang itu ada mudik gratis, itu bis ke Sumatera Barat, Sumatera Utara. Bahkan lewat penyeberangan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ini yang harus ditambahkan, pusat juga harus masuk ke semua provinsi di daratan Sumatera. Tolnya sudah mulai terhubung kan untuk ke Jawa. Artinya konsentrasinya masih di Jawa dan Sumatera ya untuk mudik jalur moda transportasi laut ini yang paling banyak. Termasuk juga sebenarnya memberikan mudik gratis ke Lampung. Itu mengurangi juga. Mengurangi orang ke Lampung itu bawa kendaraan pribadi sebenarnya. Itu yang seperti yang kita lihat di Merak itu. Nah, ke Lampung itu bukan ke Bandar Lampung, ke semua kabupaten kota ada di Lampung diberikan gitu loh. Oke. Ya, kalau untuk Indonesia Timur dan Tengah bagaimana Pak Joko? Kalau tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak, tapi mudik gratisnya ada lah untuk kapal-kapal terutama itu tetap diberikan. Nah, jadi jangan fokusnya di Jawa, yang kecil-kecil juga diberikan biar ada pemerataan. Mudik bukan hanya milik orang Jawa kan. Betul. Nah, itu Indonesia Timur juga harus diberikan juga walaupun kecil ya, skalanya kecil gitu kan. Bisa minta perbantuan. Jadi jangan fokus pada kapal-kapal yang milik BUMN, yang swasta juga dilibatkan. Ini istilahnya pembagian rezeki buat semuanya lah setahun sekali ya. Itu poin yang penting, kalau memang waktunya tidak dapat begitu ya, tapi biayanya bisa sangat hemat karena gratis itu tadi gitu loh. Ya, Pak Syahril, ini saya tertarik juga dengan isu kelelahan psikis ya, selain fisik tapi psikis juga perlu diperhatikan. Kalau kita lihat banyak sekali pemudik juga yang sampai kampung halaman bukannya ceria begitu ya, bukannya senang, tapi malah stres karena sudah menempuh perjalanan yang luar biasa berat sehingga sampai kampung halaman tidak bisa banyak beraktivitas karena stres. Belum lagi dia harus memikirkan untuk kembali lagi ke kota asalnya, untuk kembali lagi bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Penanganan kesehatan psikis ini juga adakah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pak Syahril? Ya, jadi tadi pertama kami ingin mengulang untuk pengemudi angkutan umum ya, itu kita pastikan kesehatan mental mereka bagus gitu ya. Tentu saja untuk pengemudi dulu ya, pengemudi dulu yang pribadi itu pun harusnya juga bisa melakukan check up ini gitu ya, meyakinkan kalau dia juga sehat loh secara mental. Bagi pemudik yang lain, memang faktor kelelahan, kejenuhan di lapangan ini bisa memacu. Nah, kita menyiapkan posko-posko kesehatan di sepanjang jalan mudik Lebaran ini untuk melakukan suatu terapi di sana. Yaitu dengan cara dia harus istirahat dulu, kemudian dengan cara-cara tadi seperti yang saya katakan ada terapi untuk tradisional ya, acupressure, dan juga memberikan makanan-makanan yang memang dia harus disuplai itu. Nah, tentu saja kita ingin semuanya ini kan mudik dengan sehat, selamat, nyaman, dan tentu saja bahagia. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tadi kalau ditanya bagaimana tentang petugas, jadi insya Allah kalau petugas baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain, itu kita udah diatur bergiliran Mas, dengan shift. Nah, karena di beberapa kabupaten itu sangat cukup ya tenaga kesehatan diatur oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan, pemerintah daerah yang mengatur ini. Dan tentu saja kita insya Allah kalau petugas mungkin lebih bisa untuk mengatur kesehatan masing-masing gitu ya. Ya, saya memang selalu salut kepada semua orang yang terlibat aktivitas mudik, maupun dari mulai masyarakatnya, petugasnya yang mengatur lalu lintas, mengatur juga lalu lintas orang yang ingin mudik maupun juga kendaraan. Ini perlu tenaga yang luar biasa, perlu perjuangan yang luar biasa, tapi tetap endingnya akhirnya kita akan bersama-sama berbahagia di kampung halaman, berkumpul bersama keluarga. Dan kita doakan bersama mudik tahun ini lancar, tidak ada sesuatu yang berarti begitu ya, sehingga semua masyarakat bisa kembali ke kota asalnya juga nanti untuk arus balik dengan selamat. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, dan pengamat transportasi Joko Setiawarno sudah berbagi informasi, sudah berbagi perspektifnya soal arus mudik di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat pagi, sampai jumpa lagi.
Salam sehat. Salam Terima sehat. kasih.